Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan merefleksikan tentang pembelajaran saya terkait pemahaman pendidikan pandangan dari Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita. Jadi saya melihatnya itu sebetulnya saya senang ketika saya lihat di modul 1 itu kaitannya dengan pendidikan dari sudut pandang Ki Hajar Dewantara. Karena baru kemarin sekali saya juga mengikuti webinar di guru belajar sesi Merdeka Belajar. Nah, di situ ternyata yang diulas itu juga pendidikan berdasarkan sudut pandang Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau saya pahami Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu sendiri adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak-anak itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau saya memahami dari pengertian ini, yang dimaksud mencapai keselamatan itu bahwa pendidikan itu sebagai bekal anak-anak dalam kehidupan sehari-hari supaya nantinya mereka itu di dunia nyata, di kehidupan nyata itu mereka bisa mencapai kebahagiaannya. Kemudian dalam proses pembelajarannya sudut pandang Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan bahwa anak itu diberi kebebasan. Jadi ketika kita itu mengajar anak-anak, kita sebagai penuntun anak-anak itu kita juga memberi kebebasan anak-anak untuk memilih bagaimana cara belajarnya, apa yang akan dipelajari. Kemudian peserta pendidik di sini sebagai penuntun itu juga sebagai fasilitator. Meskipun peserta didik itu diberi kebebasan, tapi tetap harus kita sebagai pendidik itu memberikan kontrol, memberikan arahan supaya apa yang mereka lakukan ini nantinya akan terarah, tidak kehilangan arah gitu ya, dan membahayakan diri mereka sendiri. Dan guru sebagai fasilitator itu memiliki wewenang untuk memberikan contoh, misalnya untuk memberikan contoh, kemudian sebagai model, kemudian memilihkan media yang cocok untuk anak-anak agar dapat mereka itu menemukan kebebasan dalam belajarnya. Kemudian yang akan saya sampaikan yaitu tentang proses pembelajaran yang menggambarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kalau yang saya pahami tadi yaitu arahnya ke Merdeka Belajar ya, bahasa sekarangnya itu Merdeka Belajar, dimana Merdeka Belajar yang bisa kita laksanakan di sekolah dalam pembelajaran itu sendiri yaitu misalnya ketika kita itu memberikan kebebasan nih kepada anak-anak, memberikan kebebasan kepada anak-anak apa yang akan mereka pelajari, bagaimana cara belajarnya, tetapi tetap kembali lagi kita itu sebagai kontrol atau pengarah peserta didik supaya mereka itu tidak salah arah. Selanjutnya yang saya lakukan, saya pernah mencoba memberikan kebebasan kepada peserta didik. Yang pernah saya lakukan yaitu ketika pembelajaran itu biasanya saya akan memberikan gambaran materi apa yang kita akan pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu seperti ini. Jadi tujuan belajarannya itu kalian bisa misalnya tujuan belajarannya kalian bisa menemukan, misalnya menyebutkan misalnya organ atau alat pencernaan pada manusia, misalnya mengidentifikasi alat pencernaan manusia. Nah, di situ saya memberikan kebebasan kepada peserta didik. Bagaimana cara belajarnya? Saya tawarkan beberapa media misalnya.
kalian mau praktikum langsung, misalnya kalian membuat sendiri bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia, atau Bu Afrani tampilkan apa saja organ-organ sistem pencernaan manusia, atau kalian membaca sendiri. Jadi saya pernah melakukan atau melaksanakan Merdeka Belajar itu dalam kelas saya seperti itu. Mungkin masih banyak sekali yang harus dibenahi karena di sini saya juga masih banyak belajar. Tapi dengan begitu, kemarin yang saya dapatkan hasilnya itu ternyata anak-anak itu lebih antusias. Memang mereka berbeda-beda. Ada yang memilih, ada diferensiasinya, ada perbedaannya. Ada beberapa jadi terbagi 3 kelompok itu kemarin. Ada kelompok yang memilih dengan membaca literasi, ada juga kelompok dengan membuat gambar, ada kelompok dengan puzzle, menghubungkan gambar yang satu dan gambar yang lainnya sebagai pola sistem pencernaan. Ada yang memilih mengamati video dan lain sebagainya. Tapi justru menurut saya kemarin itu yang serunya itu karena diferensiasinya itu, karena perbedaannya itu, mereka akhirnya saya kelompokkan berdasarkan perbedaannya itu, berdasarkan perbedaan inisiatif atau keinginan cara belajarnya itu. Kemudian setelah itu mereka melakukan refleksi masing-masing. Jadi mereka menyampaikan dari hasil literasi apa yang mereka dapatkan, kemudian dari yang mengamati video pembelajaran apa yang mereka dapatkan, kemudian dari yang menghubung-hubungkan gambar organ sistem pencernaan apa yang mereka dapatkan, kemudian mereka sampaikan ke depan teman-teman yang lainnya. Jadi yang lainnya itu ingin mengetahui juga, oh kalau yang dari sana yang didapatkan ini, yang dari sini didapatkan ini. Jadi pembelajaran akan lebih variatif, kemudian minat siswanya itu sudah sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing. Seperti itu yang bisa saya refleksikan dari pemahaman saya tentang pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.